Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3. Pelayan. Jenika segera pergi ke dapur untuk mengambil alat penghisap debu. Saat ia berada di dapur, ternyata ada seorang pria asing yang tengah minum dengan santainya. "Maaf tuan, kau siapa?" tanya Jenika mendekati pria itu. Sedangkan pria yang tadi tengah santai langsung menatap Jenika dengan datar. "Halo, apa kau manusia?" tanya Jenika lagi, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di hadapan pria itu. "Apa kau tuli?" geram Jenika, karena sedari tadi pria itu tidak menjawab semua perkataan yang ia lontarkan. "Kenapa kau berteriak dengan sekretarisku?" Suara yang tiba-tiba itu langsung membuat tubuh Jenika membeku di tempat. Wajahnya kini menjadi pias ketakutan dan keringat dingin yang mulai keluar dari telapak tangannya. Tuan, saya minta maaf," sambil menunduk hormat. "Pergilah, saya sudah bosan dengan kata maaf palsumu itu," ketus Dava. Dengan langkah cepat, Jenika segera pergi dari dapur. "Di mana kau mendapatkan wanita itu, Dav?" tanya seorang pria yang bernama Indra. Indra adalah teman Dava sejak SMP. Mereka berdua sudah seperti bersaudara. Indra sama seperti Dava, yang kadang bersikap dingin dan kejam pada wanita. Dava yang diberikan pertanyaan seperti itu langsung menceritakan semuanya, tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Indra mendengar cerita dari Dava dengan sangat serius, sesekali mengerutkan dahinya. "Bukannya Andika tidak mempunyai adik perempuan?" tanya Indra, karena ia dulu sering ke rumah Andika dan tidak pernah melihat ada seorang wanita di rumah Andika. "Tahu, masa bodoh. Gue cuma mau menyiksa adiknya doang," balas Dava yang tidak memperdulikan perkataan dari Indra. Padahal dalam hatinya juga bingung dengan semua ini. "Lo jangan nyiksa dia, Dav. Gue takutnya tuh adik Andika gila karena ulah lu," saran Indra yang mengusulkan agar Dava tidak menyakiti Jenika nantinya. Namun, sama saja, Dava tetap akan menyiksa Jenika. "Gue nggak peduli. Lagian dia juga seorang pelayan yang hanya berstatus istri." Menghembuskan napasnya dengan kasar. "Awas lo nanti. Kalau dia pergi di saat lo mulai mencintainya, gue gak mau bantu lo." Ucapan yang dilantarkan Indra begitu serius, tapi dapat tetaplah Dava. Seorang pria yang arogan dan keras kepala. "Gue gak bakal mencintainya," balas Dava entengnya. Namun, seseorang yang mendengar dari kejauhan merasa sesak di dadanya kala mendengar ucapan dari Dava barusan. Ya, orang itu adalah Jenika. Jenika tak sengaja mendengar pembicaraan keduanya itu. "Hei Jen, kau kenapa menjadi bodoh, hah? Kau hanya pelayan, tidak lebih. Jadi jangan harap kau akan dikasihani," batin Jenika lirih. Jenika pun segera pergi ke gudangnya untuk membuang semua penderitaannya, meskipun hanya sebentar. Jenika saat ini sudah berada di gudangnya dan segera menangisi kehidupannya yang saat ini. "Kenapa kau sangat jahat kepadaku, Tuhan?" Dava yang mendengar suara tangisan dari Jenika ada sedikit rasa bersalah di dalam benaknya. Namun tertutup oleh keegoisannya itu. Keesokan harinya, saat ini Jenika masih tertidur dengan pulas. Karena ia semalam terus saja menangis, menatapi nasib buruk yang menimpanya sekarang. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintu gudang Jenika. Jenika yang masih tidur tidak mendengar ketukan itu. Tanpa aba-aba, orang itu langsung mendobrak pintu gudang tersebut, tapi tetap sama. Jenika sama sekali tidak terbangun. Biar wajah Jenika langsung disiram dengan air. Refleks Jenika langsung terbangun saat itu juga. Tapi ia masih sebelum sadar sepenuhnya. "Cepat bangun!" Suara yang sudah sangat ia kenal membuat Jenika tersadar. Dan benar saja, pria yang sekarang ia takuti ada di hadapannya dengan rahang yang mengeras menahan amarah.
Ya, itu adalah Dava yang tadi membangunkan tidur pulas Jenika. Saat ini Dava memandang Jenika dengan tajam seperti ingin menyayat. Maaf tuan, sahut Jenika, segera berdiri. Karena Jenika tidur hanya beralas selimut saja. Bahkan di gudang itu tidak ada lampu sama sekali. Hanya ada cahaya dari luar yang ikut masuk ke dalam gudang tempat tinggal Jenika. Saya muak dengan kata maafmu. Cepat bersihkan seluruh halaman sekarang, suruh Dava dengan amarah dan tegas. Dengan secepat kilat, Jenika mengangguk dan segera pergi keluar, meninggalkan Dava yang masih di dalam. Cih, dasar bodoh, ejek Dava, dan segera keluar dari gudang yang sangat kumuh itu. Dava segera kembali ke ruang kerjanya, karena pekerjaannya sangat menumpuk. Ia masih tidak mau bekerja, karena ia ingin menyiksa Jenika terlebih dulu. Dava duduk di dekat jendela dengan satu laptop di hadapannya yang sudah menyala. Tapi sebelum itu, Dava terlebih dulu melirik ke arah luar jendela, di mana di bawahnya ada Jenika yang tengah menyapu halaman mansionnya. Dava melihat itu hanya menyeringai dan segera melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Jenika, yang saat ini tengah menyapu halaman dengan tubuh yang dingin, akibat baju yang belum sempat ia ganti tadi. Dingin sekali batin Jenika menghentikan pekerjaannya. Bahkan ia saat ini sudah mulai bersin-bersin tak karuan. Jenika pun memutuskan untuk kembali ke gudang. Baru saja berjalan selangkah, tiba-tiba langkahnya terhenti setelah mendengar, "Selangkah lagi kau berjalan, maka akan aku tembak." Entah itu suara dari mana. Namun itu berhasil membuat Jenika gemetar dan pucat pasi. Dengan terpaksa, Jenika kembali melanjutkan pekerjaannya tadi. Dengan tubuh yang gemetar kedinginan, akibat angin yang menciumi seluruh tubuhnya. Jenika mempercepat pekerjaannya, agar bisa segera kembali ke gudang. Setengah jam kemudian, akhirnya Jenika selesai menyapu halaman mansion yang besar itu. Para pelayan sudah tidak ada lagi di mansion itu. Mereka semua disuruh Dava untuk berlibur, hanya tersisa beberapa menjaga saja di mansion itu. Karena pekerjaannya sudah selesai, Jenika pun segera kembali ke gudangnya. Sama seperti Dava, ia juga saat ini sudah selesai memeriksa pekerjaan bawahannya dan langsung menoleh ke bawah mencari keberadaan Jenika. "Tinggal 30 hari lagi sayang," ucap Dava, memandang ke langit-langit di ruang kerjanya. Entah apa yang direncanakan oleh Dava. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.